Jangan berputus asa, ayo berjihad peduli musibah. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai, kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Awal tahun 2014 Allah Ta'ala menakdirkan terjadinya berbagai macam musibah di tanah air. Mulai dari erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara hingga banjir tahunan di Jakarta. Sampai pada banjir bandang di Manado. Musibah ini pasti menyisakan rasa duka bagi kita semua, khususnya bagi para korban. Tentu tidak satu pun manusia ingin kesusahan melanda kehidupannya. Tetapi, sebagai muslim kita mesti meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak pernah salah dalam mengambil keputusan atas apa yang terjadi pada alam ini. Seberat apapun derita yang dialami, pada dasarnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Secara spesifik ayat tersebut berkaitan dengan perintah jihad kita. Tapi, dalam lanjutan surat tersebut juga berkaitan segala macam yang sulit, berat dan cenderung tidak disukai, seperti musibah yang melanda sebagian negeri kita. Siapa orang yang suka musibah? Tidak ada orang di dunia ini menyukai musibah. Jihad dengan kepedulian adalah kewajiban kita semua untuk mendoakan pada yang mengalami musibah agar diberi kesabaran. Sedangkan bagi kita yang tidak mengalaminya, adalah kewajiban untuk bahu-membahu meningkatkan rasa kasih sayang, kepedulian dan tentunya mempererat tali persaudaraan, ukhuwah. Dengan demikian maka, wajib bagi muslim lainnya untuk turut membantu meringankan beban yang dialami saudara-saudara muslim yang terkena musibah. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya mereka yang kini sedang diuji dengan musibah. Di Sumatera Utara, pengungsi sudah berbulan-bulan meninggalkan rumahnya. Di Jakarta tidak sedikit yang kehilangan sesuatu yang dicintai. Sementara itu, di Manado, sebagian besar sudah tidak lagi memiliki rumah. Bahkan pakaian pun tinggal di badan, itu pun sudah penuh lumpur. Belum lagi soal makanan, di tengah-tengah minim makanan. Mereka tetap harus selektif menerima bantuan, jangan sampai makan makanan yang diharamkan. Kondisi ini berarti merupakan satu seruan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersegera membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan segenap daya dan kemampuan. Karena sesungguhnya musibah ini adalah seruan Allah untuk setiap muslim bersegera memenuhi panggilan jihad dalam bentuk kepedulian. Rasulullah bersabda, "Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat."
Barang siapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Muslim. Jangan putus asa. Hidup dengan segenap fenomena yang ada di dunia ini merupakan bagian dari ketetapan Allah. Termasuk suka dan duka, anugerah maupun bencana. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. Ibn Katsir berkata, makna ayat ini, yaitu, kami menguji kamu, wahai manusia. Terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan. Agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Artinya, seorang muslim tidak boleh berputus asa dengan bencana yang sedang melanda. Harus tetap optimis, karena tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ibn Katsir berkata, seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Ta'ala. Disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Ta'ala tersebut. Maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah Ta'ala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Dengan demikian, kepada saudara-saudara muslim yang terkena musibah jangan sedikit pun berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguh Allah tidak akan membuat sengsara hambanya. Sebaliknya, melalui apapun Allah selalu akan memberikan pertolongan dan ampunan kepada hamba-hambanya yang sabar, rida, ikhlas dalam menghadapi apa yang menjadi ketetapannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.